Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Logis dan Gamblang. Jumpa lagi dengan podcast Telco Update, Jembatan Stakeholder Telekomunikasi. Kami akan mengajak Anda untuk membahas pertelekomunikasian Indonesia secara logis dan gamblang. Kami bercerita, silakan Anda berkomentar. Sudah hadir bersama saya, ini episode spesial nih. Ada Pak Kamilov Sagala, praktisi hukum, tapi bidang telekomunikasi. Ya. Jadi Ketua Umum Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia, dan juga Profesor Jamhari Sirat, Ketua Dewan Penasihat Yayasan Penelitian dan Pengembangan Telematika Indonesia. Pak Kamilov, ini baru kita kemarin ngobrol-ngobrol ya Prof ya, soal hukum di telekomunikasi juga ada unsur hukumnya, gitu kan? Gak cuma hanya butuh komunikasi, tapi juga hukumnya. Sebenarnya apa nih Pak Kamilov, Peratin itu awalnya gimana sih? Karena kita juga baru tahu nih. Mungkin juga pemirsa akan bisa lebih informasi lagi nih. Iya, makasih Mas Egi, Pak Prof. Yang hari ini, pagi ini kita sangat serius bicara tentang hukum di Telkom. Jadi Peratin ini juga ada atau berdiri, itu peristiwanya juga memang ada peristiwa-peristiwa penting gitu. Pertama adalah dengan adanya badan regulasi waktu itu Telekomunikasi Indonesia, BNTI zaman itu yang banyak menampung Prof ya hal-hal dari laporan dari masyarakat. Cuman sayang saat itu kita tidak mengakomodir dengan baik, sehingga banyak yang tercecer ya, dalam artian tak terbantu lah mereka secara hukum. Ada dulu SMS rek macam-macam. SMS rek yang tiba-tiba masuk bajak, membajari seperti itu. Awalnya seperti itu. Konten-konten yang kadang-kadang SMS premium yang dalam tanda kutip tidak pas untuk mereka. Jadi timbullah ekses-ekses negatif gitu. Tapi kita BRTI menampung saja dan kita infokan ke kawan-kawan bagaimana kita mengatasi ini. Umumnya angkat tangan kawan-kawan. Tidak ada solusi maksudnya. Operator kita sampaikan, dia bilang ini keadaannya seperti itu. Gitu. Jadi ya waktu itu kita hanya menampung sebagai bagian untuk bisa masyarakat tidak dirugikan tuh masih terbatas lah. Karena waktu itu kan orang kalau merasa dirugikan ke YLKI lapornya waktu itu. Tapi kan ini karena kasusnya berbeda ya Pak ya? Betul. Dulu YLKI lebih cenderung ke masalah konsumen. Kalau Telco ini masih dianggap kalau tinggi buat mereka atau juga nggak paham. Tapi dengan ada BRTI itu mungkin proses untuk membantu kita masyarakat lah. Tapi waktu itu BRTI emang tugasnya menerima keluhan masyarakat juga kan? Betul, sangat diminta karena kita berdiri di 3 kaki waktu itu, pemerintah, konsumen dan industri. Nah itulah posisi BRTI sehingga harus tiga-tiganya harus dipayungi. Nah dengan peristiwa ini saya boleh lanjut. Nah, setelah dari peristiwa ini banyak hal untuk segala macam. Nah waktu itu Pak Menteri kita ada Pak Sofyan Djalin 2005. Itu dia sampaikan, Bung Kamilov, ini suatu hal yang baik untuk ke depan, tapi ini masalah hukum ya. Bahwa kejadian nanti antara hukum pergerakannya dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu tidak sama. Jadi hukum itu lambat, tertinggal, teknologinya bertambah, kasusnya juga bertambah. Nah, siapa yang handle ini nanti? Saya saran ke Anda, kalau bisa ada satu badan lah, atau apalah namanya. Tapi dia nggak sebut itu perkumpulan apa gitu, tapi dia anggap ini baik. Saya mikir waktu itu, apa ya? Kalau saya bidang hukum kayaknya bisa bikin LBH misalnya gitu, atau apalagi lah gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, betul, baru terjadi setahun yang lalu, Prof. Jadi dari 2005 sudah pernah dari pertama kali awal, baru 2023 Peratin berdiri. Betul. Berarti setelah berapa? 15 tahun, 18 tahunan lebih kurang ya. Lebih kurang, iya. Ya saya jadi agak sedikit menyesal juga waktu itu kenapa baru berdiri ya, tapi kejadian sudah banyak. Tapi yang menurut saya yang membuat itu makin makin menggila gitu ya dalam posisi sekarang nih, itu kasus-kasus pinjol. Pinjaman online, judi online, ini ternyata gunung es peristiwanya. Iya. Di atas tiba-tiba KTP saya dipakai. Betul. Jadi kejadiannya ternyata itu di kalangan menengah ke bawah. Iya. Dan ini kalau di kita bikin statistik itu rata-rata adalah wanita, ibu-ibu. Ini yang korbannya. Yang pemainnya masuk korban pinjol itu. Termasuk judi online dan anak-anak. Jadi kita lihat ini ke depan negara ini kan sebenarnya di bawah ibu-ibu, artinya ibu-ibu inilah yang mendukung ekonomi kita untuk bisa baik. Kalau ini nggak diatasi, waduh bahaya nih.
Saya dapat informasi katanya pinjol itu atau judi online itu bahkan bisa sampai 900T perputaran uangnya. Sangat besar. Besar sekali, betul. Setengahnya APBN kita. Nah iya, karena itu kenapa kita nggak berpikir bagaimana mereka ini tidak masuk dalam jurang yang lebih dalam. Gitu. Nah salah satu upayanya adalah kemarin kita dirikan juga namanya LBH aja, ada LBH Bantuan Hukum tapi Digitech. Oh, ini baru Pratinnya, baru sekarang LBH-nya baru? LBH-nya sudah juga, LBH lebih dulu. Oh, lebih dulu LBH-nya. Lebih dulu. Dan inilah banyak yang kita bantu sebenarnya, kejadian-kejadiannya. Nah, Pratin ini memposisikan sebenarnya adalah bagaimana mengangkat sumber daya manusia, khususnya hukum, yang harus paham tentang telekomunikasi. ICT lah, lebih luasnya. Nah, kita perhatikan dengan beberapa kasus lah kemarin dari mulai VoIP, kasus EM2, dan terakhir BTS yang paling besar saat itu. Ini rata-rata penegak hukum kita jauh dari yang kita harapkan. Kapasitasnya untuk memahami soal ekosistem telkom untuk membantu suatu kasus yang terkait dengan kawan-kawan kita di industri ini. Itu jauh. Nah, disitulah Pratin menganggap kita penting membentuk SDM hukum yang mempunyai kapabilitas mengetahui ekosistem itu. Nah, Pratin lah salah satu peluangnya untuk mereka menjadi katakan advokat ICT yang memahami industri ini. Dan itu ternyata nyambung. Kenapa nyambung? Ke depan ini udah Oktober ya, kita sekarang Oktober udah ada PDB ini undang-undang yang baru. Ini sebenarnya kejadiannya sudah banyak terjadi di belakang sebenarnya. Yang tidak tercover oleh PDB. Karena PDB baru sekarang bisa tanggal 17 kalau nggak salah nanti jadi aktif ya. Padahal kejadian data pribadi. Iya. Padahal kejadian sudah banyak yang korban dan besar-besar lagi. Tapi tidak tertampung dengan PDB. Nah, saya perhatikan undang-undang PDB ini nanti adalah seperti ledakan bom kejadiannya. Banyak orang akhirnya yang nuntut yang apa segala macam lah. Betul sekali. Sehingga kalau kita tidak action dari kemarin, Prof, kita nggak mengetahui nanti orang-orang yang mampu SDM di bidang hukum untuk mengatasi ini. Sekarang ada sertifikasi tentang PDB. Nah, itu sertifikasinya luar biasa banyak. Dan kalau orang nggak punya sertifikasi itu dianggap nggak layak untuk melakukan itu. Dan lebih luar biasa lagi, di suatu struktur pemerintahan atau di struktur industri kita atau katakanlah swasta, dia nanti terpisah kan. Jadi, mungkin ada direktur tersendiri tentang PDB nanti. Ini mungkin peluang baik juga untuk industri, khususnya di telco. Kenapa? Saya lihat, Bro, kan sekarang terjadi disruptif di bidang SDM, khususnya SDM telco, yang dulu di atas orang berjuang untuk menjadi insinyur atau apalah ST apa segala macam, sekarang udah satuan. Nah, peluangnya saya lihat adalah bisa perhatiin, Bro. Kenapa saya bilang perhatiin jadi peluang? Banyak sarjana-sarjana teknik yang kalau dia ngambil S1 hukum, dia bisa jadi advokat nanti. Tapi dia mengerti industri telkonya. Dia mengerti industri telkonya. Iya, dan itu yang terjadi di Amerika. Di Amerika untuk jadi advokat, itu nggak boleh sarjana hukum langsung jadi advokat. Dia mesti punya bekal dulu. Betul. Sarjana teknika, kedokteran ekonomi baru dia boleh ikut fakultas hukum, baru nanti jadi advokat. Negara kita terbalik, memang kita beda sistem. Mereka Anglo-Saxon, kita kontinental, jadi beda itu ya. Tapi kejadian sekarang nanti seperti itu, Pak. Karena itu saya lihat perkembangan terakhir banyak rekan-rekan kita dari orang-orang teknik, ekonom itu jadi advokat sekarang. Nah, kemarin saya dengar ada kawan-kawan kita di industri kan banyak yang sudah di PHK segala macam. Ini peluang saya buka diperhatiin suatu tempat. Peluang. Jadi kayak saya S1-nya S2 elektro bisa aja ke advokasi untuk jadi ngambil hukum 4 tahun kuliah ngambil advokasi untuk telekomunikasi. Sekarang dipercepat, Pak. Bukan 4 tahun, ada DPL namanya. RPL atau DPL tuh? Yang jadi misalnya kalau kita udah punya pengalaman kerja dan dari S1 tadi teknik, pengalaman kerja kita nanti dihitung SKS yang pernah itu dihitung dan mana yang bisa dimungkinkan untuk jadi mata kuliah di fakultas hukum yang harusnya mungkin 140 atau 50 SKS bisa jadi 60 nanti. Jadi percepat, bukan 4 tahun jadi bisa 2 tahun. Oh ya. Ini peluang. Oke. Kasus-kasus yang pernah ditangani, contoh-contoh kasus seperti apa sih, Pak Kamilov? Kalau kasus-kasus yang mulai dari level biasa ya masyarakat yang kita anggap tadi saya sampaikan di awal itu pinjaman online, judi online, dan terakhir yang paling besar yang masalah tadi perlindungan data pribadi. Kita salah satu yang pernah menggugat Facebook.
Saya salah satu yang gugat waktu itu. Barengan dengan Pak Heru ya, Pak Heru dari ICT. Tadi saya juga. Tapi sayangnya kita menggugat pada saat belum ada PDB, belum undang-undangnya. Jadi dasar hukumnya belum lengkap, iya. Cuman waktu itu pembelajaran sebenarnya. Kenapa saya sebut pembelajaran? Karena ini adalah warning yang paling besar. Di luar negara lain sudah melakukan itu, pelindungan itu. Kenapa kita nggak dia mengawali itu? Sementara kita udah berulang-ulang ditonjok beberapa kali, udah banyak mungkin kita. Artinya data bocor kita nggak tahu-tahu. Katanya per bulan bisa 3 lebih data kita bocor. Per bulan loh. Artinya peluang kita melindunginya lemah. Nggak ada peluang yang mengatakan bahwa Anda punya data itu aman, gitu. Nggak ada. Mungkin data saya sekarang udah telanjang bulat loh. Kalau dalam saya dapat info 1 KTP itu bisa 15.000 atau $1 aja kayaknya harganya. Iya, betul. Jadi nilainya udah apa ya? Dianggap rendah sekali. Nah, satu bukti lah. Ini yang saya tadi sempat sempat memberikan informasi tentang IM2, Prof. Kita ada bantu. Itu kasus buat bantuan buat. Jadi nggak hanya untuk konsumen ya? Nah, untuk pelaku usaha juga. Betul, industri. Industri juga bisa. Bisa. Oke. Jadi kemarin kita satu kumpulan dari beberapa rekan-rekan di industri, termasuk hukum dan saya waktu itu masih di Komisi Kejaksaan untuk membantu Pak Indar itu menjadi amicus curiae atau amicus brief namanya. Apa itu? Jadi ini semacam kalau dalam sistem hukum kita ini memang nggak dikenal nih di Amerika mengenal, tapi ini bagus sebagai pendampingan terhadap hakim. Hakim-hakim ini kan tadi saya sudah sempat cerita, semua penegak hukum, apakah itu hakim, jaksa, polisi dan segala macam termasuk advokat, itu pemahaman masalah ICT itu lemah. Jadi bukan jadi tim ahli, saksi ahli? Bukan, itu bagian dalam persidangan ya? Dalam persidangan. Kalau ini dia di luar, disebut namanya sahabat peradilan. Nah, amicus curiae atau amicus brief. Ini kumpulan-kumpulan orang yang prihatin terhadap kasus ini. IM2 waktu itu ya? Iya. Kalau boleh direview lagi, IM2 itu kasusnya, kalau saya nggak salah, IM2 menyewakan sebagian layanannya atau seperti apa? Itu kayak gitu Pak ya? Sedikit banyak betul, tapi yang lebih gambaran yang lebih agak sedikit menyentuh ke industri ini adalah masalah frekuensinya. Dipakai oleh M2 yang pemenang frekuensinya adalah Indosat sebagai sebagai holdingnya ya. Tapi dianggap itu menyalahi aturan. Yang pakainya M2 ya. M2 itu. Jadi dengan adanya sahabat peradilan ini sebenarnya membantu hakim berpikir bahwa apa yang dia putuskan nanti tidak merusak masalah-masalah hukum yang hidup sebenarnya di dalam ICT itu. Karena ekosistem ICT itu sebenarnya berbeda dengan ekosistem lain, Bro. Itu yang saya lihat. Kenapa? Karena ada satu hal yang menurut saya waktu di BRTI yang saya sempat baca, Bro, namanya model lisensi. Itu dalam model lisensi itu ternyata ada cara orang untuk bisa membangun suatu jaringan, dia tidak harus mempunyai jaringan itu. Ada kontraknya. Padahal dalam model lisensi itu mengatakan harus dia yang membangun. Tapi dengan pemahaman di industri, dia tidak harus membangun, tapi dia seperti memiliki. Nah, kalau orang nggak ngerti, ini bisa salah. Bisa salah ya. Orang hukum bisa ngawur nih. Nah itu contoh lah, itu banyak sebenarnya. Banyak sekali. Termasuk, ini boleh saya cerita nggak yang lebih ini? Apalagi Soalnya waktu itu saya di BRTI zaman Pak Sofyan tuh saya nggak sebut anunya aja Bro. Jadi ada idle capacity di bidang Jartuk. Jartuk itu jasa jaringan tertutup yang dimiliki oleh BUMN. Jadi dia punya jaringan itu udah jauh Bro ya. Maksudnya udah jauh tuh sampai ke Singapura lah jaringan itu. Idle. Tapi untuk kepentingan dia, internal dia. Tapi saking, ya nggak tahu dulu dia bangun tuh kapasitinya besar. Bukan hanya besar, tuh luar biasa tuh jalan tol besar. Kalau dia bangun sendiri paling 2 core. 2 core tuh udah lebih. Ini dia bangun 24 core. Itu dahsyat sekali. Jadi idle seperti itu dibiarkan kan rugi. Walaupun tuh pakai anggaran dulu namanya kalau nggak salah dari Asian Development Bank. Si pemilik dalam arti ini BUMN ini, dia berkreativitas waktu itu mungkin. Karena ngelihat ada peluang. Iya, kapasitinya banyak, penggunanya dikit. Penggunanya banyak juga, cuman butuh kapasitas. Dia minta inilah, diam-diam kali, diam-diam
Dan saya kebetulan ya Prof, waktu itu zaman itu udah berubah, menterinya pindah ke BUMN, timbullah ini peristiwa ini. Saya diutus, Pak Amilov dari BRT coba cek network ini, jaringan ini. Suatu itu sama staf khusus, saya cek, the real game Prof, itu salah, sangat salah. Saya dapat buktinya, saya foto buktinya, tek ada 3 titik, namanya jelas itu. Saya sebagai seorang hukum, saya katakan ini nggak benar. Kenapa nggak benar? BUMN ini nggak punya license. Nggak pernah punya license, tapi jualan. Waduh, ini kok dibuka rame nih. Pak Amilov, mohon dipelajari. Tapi saya bilang bukan soal pelajari, ini udah jelas, saya udah tangkap bahasa ini. Saya bilang, ini nggak bisa. Tapi mereka waktu itu sempat ya agak ngeri-ngeri sedap lah. Ini barang bahaya nih. Barang repot. Bahaya. Saya dikontak oleh Pak Sofyan. Bang Amilov, Pak Sofyan Jalil. Siap Pak. You tahu kan yang itu? Saya nggak sebut maaf ya. Iya Pak Menteri. You gini aja deh, itu merah putih. Gitu. Saku kiri ke saku kanan. Betul Pak Menteri, saya bilang. Cuman saya orang hukum Pak Menteri. Sesuatu yang salah, saya bilang salah. Nggak mungkin saya katakan itu benar atau salah. Oke, you betul. Tapi you kasih jalan keluar dong. Wah, di situ saya langsung dihajar juga kan. Pak Menteri, saya bisa ngasih jalan keluar. Saya bilang. Tapi tegakkan dulu hukumnya. Oke, saya setuju. You kasih jalan keluar gimana? Saya minta mereka mengajukan sekarang izinnya untuk jualannya. Iya. Muncul anak perusahaan baru. Tapi dengan pesan Pak Menteri seperti itu saya hormat dong. Saya hargai dia sebagai Menteri. Karena ini bilang merah putih, saya juga merah putih. Tapi sebagai seorang lawyer atau hukum yang katakanlah kita ngerti, kita harus kasih solusi itu betul untuk kepentingan negara kan lebih luas. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi saya buka nih per KPK masuknya. Besar dananya. Nah, itu contoh. Jadi ke depan banyak hal-hal yang akan mudah terjadi seperti pemahaman yang tidak sama dengan kawan-kawan kita di penegak hukum lainnya. Apakah itu jaksa, hakim, advokat maupun hakim. Nah itu Ini lebih ke perdata juga, perdata saja atau bisa pidana juga sebenarnya Pak Kamil secara hukumnya? Pidana tadi kan masalah kerugian negara. Itu. Ada korupsi kan, tidak ada izin tapi jualan. Kalau untuk konsumen? Dari sisi konsumen diuntungkan, tapi keuntungan dari mana gitu? Karena ini kan kapasitinya nggak tanggung-tanggung, dia itu besar sekali. Yang diuntungkan pasti perusahaan dong. The real game-nya perusahaan. Karena ini levelnya langsung ke Tier 1, langsung Singapura. Langsung Singapura. Jadi saya lihat, waduh dahsyat ini kecepatannya ya. Tapi ya udahlah, saya anggap itu peristiwa baik. Tapi untuk masukan di acara ini sangat menarik. Karena ini baru saya buka nih, Bro. Ini baru saya buka, maaf nanti kalau ada yang menilai lagi, tapi saya nggak izin sama Prof. Pak Kamil, Pratin itu nantinya kalau Prof melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, apakah kasusnya hanya di IT atau bisa juga kayak tadi ke judi online itu akhirnya ke OTT, ke digital, ke apa segala macam itu Pak Kamil? Pada prinsipnya, berdirinya Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia itu sebenarnya bukan hanya melingkupi yang terbatas dan yang kita sebutkan tadi ICT. Padahal sekarang konsennya kejahatan, Prof, itu dari konvensional berubah ke digital. Apapun itu. Contoh yang menarik, Prof, sekarang ada namanya sertifikat digital. Tapi untuk kita punya dulu ada sertifikat hak milik ya, tanah misalnya. Zaman Pak Sofyan Jalil di Kementerian ATR BPN, dia membuat sertifikat digital. Itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Kejadian di lapangan, Prof, hampir di semua nih, di perkebunan, pertambangan, rumah, sekarang di IKN, terjadinya tumpang tindih kepemilikan. Itu gara-gara itu, pengukuran itu. Karena kalau pengukuran yang teodolit yang sangat dasar sekali, itu pasti ada deviasi katanya sampai 30%. Berarti terjadi tumpang tindih, perkebunan tumpang tindih, tambang tumpang tindih, segala macam. Nah, dengan adanya sertifikat digital yang by satellite, masalah deviasi ini jadi bisa dikatakan 0,0 sekian lah. Nah, efeknya dengan ada digital ini, Bro, kesalahan apapun nanti, kan berakhirnya nanti bisa Pratin yang menjelaskan.
Kalau itu advokat yang paham tentang masalah ICT dan satelit, tadi ada digital, Pak rekan kita dari PSN. Iya. Efeknya seperti itu. Bisa jadi nanti ke P2N. Jadi itu tadi kejahatan berubah konvensional ke digital. Jadi mohon maaf, banyak sekarang kawan-kawan kita, khususnya di penegak hukum, di advokat, yang dulu ada Peradi segala macam, itu mulai kontak saya. Bang Kamilo, saya mau gabung dong. Tunggu dulu, saya bilang. Enggak, ini penting nih, saya mau gabung, saya mau jadi anggota Anda. Berapa saya mau harus bayar? Bukan semua mau bayar, saya harus hormati organisasi lain. Saya bilang, harus ada tata caranya, SOP-nya. Jangan main masuk-masuk aja. Bilang, Anda harus ini dulu, daftar dulu, segala macam. Maksudnya gini, Pak. Banyak sekarang mereka melihat perubahan kejahatan itu berubah sekali. Bergesernya ya dasarnya ya teknologi. Jadi kalau tadi hanya masalah ICT itu udah ada istilah masih level biasa ya. Tapi nanti ke depan masalah financial tech, teknologi. Iya, sebenarnya bukan bergeser, bertambah. Yang kompensasi masih ada. Cuman bertambah dengan adanya ada lapangan baru. Nah, itulah kawan-kawan kita nanti di SDM ICT itu saya bilang nanti advokatnya itu dari situ. Luas sekali nanti jadinya. Jadi tertarik Anggi Pak Engro. Iya, demi kedua kali. Tertarik kita ngambil kuliah hukum nih. Iya kan. Ya sekarang kan banyak ya orang mengiming-imingi dapat uang apa dengan cara nonton iklan ini atau men-share ini, men-share itu, tapi ternyata akhirnya ujungnya malah jadi satu kejahatan. Betul. Itulah lapornya seperti itu. Karena kalau walaupun sekarang di Polri sudah ada direktorat cyber gitu kan, ya, tapi untuk lapornya bingung nih orang kan ke advokat mana gitu kan. Bisa pendampingan seperti itu jadinya ya. Sejauh ini iya harus. Kenapa? Advokat kan punya etika profesi. Jadi dia nggak menolak, Prof. Siapa aja yang datang, kasusnya seperti apa. Tapi paham apa tidak orang ini ya masalah advokatnya. Nah, kita salah satu yang menjembatani itu sebenarnya. Dan masyarakat bisa memilih kan jadinya kan. Kalau nanti advokatnya ahlinya cuman masalah pornografi ya kurang pas lah nanti. Tapi kalau pornografi baik saat nanti ada ICT mungkin kita jadinya gitu. Model-model gitulah. Tapi intinya etika profesi advokat tidak boleh menolak kasus siapa. Mungkin kan nantinya malah jadi antara konsumen ngelawan dari perusahaan itu atau operator atau seperti itu. Sudah terjadi. Kejadian terbaru yang saya tangkap kemarin dipidana seorang konsultan internal, in-house lawyer, suatu perusahaan mengasih opini tentang katakanlah hukum di internal dia. Di internalnya untuk perusahaan itu. Untuk perusahaan itu. Dan si pemimpinnya memilih dua opini yang dipilih dan salah, disalahkanlah si legal yang tadi, advisor legal dia. Padahal itu in-house lawyer dia. Akhirnya si in-house lawyer ini melawan direksinya dia. Bahwa ini merupakan tanggung jawab seorang direksi karena undang-undang undang-undang perusahaan memang itu tanggung jawab direksi. Dia sebagai staff hanya menyajikan pilihan. Silakan Anda yang memutuskan yang terbaik kan gitu. Tapi si pemimpin tidak mau bertanggung jawab, dilimpahkan kejahatan itu kepada in-house lawyer. Inilah terjadi yang nyata sekarang. Ini contoh-contoh update nih, tapi alhamdulillah dia kawan ini dilawan dan dia menang. Dikeluarkan. Karena kesalahan itu harus ditanggung jawab oleh si direksi. Itu ya. Kalau mengenai sekarang kan banyak juga ya layanan-layanan yang di Indonesia dia tidak membuka kantornya, ya kan? OTT banyak seperti itu. Sekarang juga udah ada operator satelit yang seperti itu. Dari Pratimar gimana, Pak? Ya ini kembali lagi peristiwa tadi. Challenge-nya kan gimana? Itu yang kasus Facebook kemarin. Kita menggugat kemana waktu itu? Kita bingung mau cari office-nya dia di sini. Waktu itu belum buka di sini. Belum ada office-nya. Tapi dia mengatakan sudah. Di mana? Kita cek waktu itu berapa katakanlah kantor-kantor besar yang ada satpam aja. Dia bilang kami nggak ada. Dia bilang ke Singapura. Dia bilang ke Hong Kong. Office aja jadinya. Iya. Tapi waktu itu kita orang hukum nggak bisa menyerah begitu saja. Bahwa kita harus menegakkan hukum dengan tepat gitu. Nah akhirnya kita dapatlah sampai ke Amerika. Nah proses ini yang menyebabkan terhambatnya gara-gara itu sebenarnya agak panjang. Kita harus ke Menteri luar negeri dulu. Lagi exit dulu dan segala macam, nanti sampai KBRI kita di sana dianulasi. Pokoknya luar biasa panjangnya. Jadi untuk menggugat suatu perusahaan-perusahaan tadi yang virtual, memang itu harus dirubah sebenarnya. Nggak boleh lagi
dia mengatakan itu virtual, tapi itu real, walaupun bentuk yang virtual. Sehingga nanti semua gugatan-gugatan yang terkait dengan mereka, tadi OTT kah namanya, atau perusahaan yang kita lagi ramai Starlink misalnya, itu harus buka, ada domisili hukumnya di Indonesia. Ada orang-orangnya. Dan ada tenaga-tenaganya. Ini nyambungkan OSI tadi itu Prof sebenarnya Prof ya. Ya, kenapa? Karena kita di wilayah negara Republik Indonesia yang punya kedaulatan sendiri. Hukumnya begitu. Kedaulatan negaranya diukur dengan bagaimana mereka menghargai NKRI itu ada di ruang ini gitu. Termasuk sebenarnya di angkasa sama sebenarnya. Sama. Ya kayak kan sekarang saya baru juga kemarin Twitter dulunya ada, sekarang kan setelah diambil Elon Musk jadi X udah nggak buka lagi kan katanya di sini bro. Apanya? Kantornya. Office-nya. Ya, secara hukum itu harus punya, nggak bisa nggak. Karena itu nanti regulasinya menegaskan itu. Apakah itu Twitter, apakah yang lain-lain lah. Saya anggap penting kalau ada masalah nanti katakanlah nanti undang-undang yang PDB ini, mereka harus punya office yang jelas supaya bisa masyarakat akses langsung ke sana. Gitu. Apa yang kira-kira bakal terjadi dengan OTT ini kalau secara hukum digital ke depan? Kalau pengawasan kita lemah atau regulasi kita masih bisa diacak-acak, ya negeri kita ya seenak udahnya mereka melakukan itu. Artinya pengaduan kejahatan-kejahatan terhadap kita, masyarakat kita, individu kita, apapun itu di YouTube kah misalnya, atau di WA atau grup WA atau Meta Facebook, itu dianggap sepele sama mereka. Kenapa? Karena tidak ada penegakan hukum yang jelas. Nah, kalau nggak ada penegakan hukum yang jelas, ya kita jadi bulan-bulanan mereka saja. Dan mereka merap keuntungan. Yang saya ingat bos, Facebook di Indonesia waktu itu yang saya hitung, per bulan dia 500 miliar per bulan. Dia menyerap keuntungan ke negara kita, dari negara kita. Apa yang kembali ke negara kita? Pajak aja juga enggak kali. Bayangkan dengan yang lainnya, YouTube kan, Netflix kan, yang lain-lain. Luar biasa kerugiannya. Artinya kita hanya bekerja untuk mereka. Untuk mereka. Ini jadi ada kepikiran pertanyaan baru nih Prof. Facebook gitu kan. Atau aplikasi game segala macam, itu kan sekarang kan menyediakan telekomunikasi. Yes. Itu gimana jadinya? Iya, dari dulu sebelum kalau dulu kan harus ada izin aku sendiri kan? Iya. Itu kan embedded sama dia kan dengan aplikasinya dia. Padahal main game tapi bisa sambil ngobrol, bisa rame-rame segala macam. Betul. Itu waktu saya alami zamannya BRTI. Itu dulu masih ada nomor 001, Prof ya, 007, SLI, 008. Itu sempat menjadi pertanyaan, kita ribut dengan SLJJ dulu yang masih lokal. Perubahan industrinya cepat sekali, sehingga yang muncul yang namanya tadi, sebelum itu ada WhatsApp, sampai sekarang ada game yang bisa langsung komunikasi, bisa video sambil anak saya bisa main video sama teman-teman yang lain. Iya, teriak-teriak, buat dikejar nih, seperti seolah-olah itu real, tapi memang real. Nah, itu kita tidak antisipasi di regulasi. Kenapa? Teknologinya kan mudah sekali masuk. Ya, mereka kan izin aplikasi game gitu kan. Iya, mudah sekali masuk voice ini. Padahal game itu ada voice sebenarnya, tapi voice-nya satu arah misalnya. Kalau sekarang dua arah. Bisa conference malah kan. Kenapa ini nggak kita handle waktu itu? Artinya kita tidak hati-hati dengan itu. Kenapa? Kita nggak paham future apa yang terjadi ke depan. Tapi sebenarnya dari hukum, artinya masalah hukum tentang kejadian seperti ini itu masih bisa dihandle. Kenapa? Dia jadi satu kesatuan. Suara, apalagi tadi data, video itu menjadi satu kesatuan. Jadi dia tidak ada yang terbelah, sehingga dia mengatakan apa yang kejadian di suara, apa yang kejadian di data, apa kejadian video itu merupakan satu keutuhan yang jelas. Sehingga hukum bisa mengatakan you yang salah, ini yang benar, ini tidak salah, atau ini benar. Tapi dari sisi pendapatan negara yang bisa mendestruktif tadi suara dari katakanlah operator, begitu juga dari yang lain, ini yang kita antisipasi. Ini secara teknologi dan keuntungan negara dan keuntungan operator. Seharusnya operator sudah mulai mengatakan, wah kami kehilangan nih uang dari suara. Voice kami gimana nih, tidak dibayar sekarang. Orang enak-enak aja. Enak-enak kemana-mana game. Iya, luar negeri lagi. Nggak ada SLI, nggak SLI. Tolong dibantu dong. Nah, siapa yang bantu? Regulator. Apalagi kalau ada kejahatan di situ gitu kan. Plus kejahatan. Nah, kejahatan sekarang
Nah ini yang sangat kita riskan nanti ke depan. Pemainnya sebenarnya katakan individu A dan B, tapi menggunakan operator X gitu ya. Tapi kejadiannya di dalam jalur ini, si X ini turut juga. Dia turut bertanggung jawab. Karena dia bagian pelayanan dari proses terjadinya kejadian itu. Nah, kalau ini kejadian ini tidak diantisipasi, yang kasihan ini nanti perusahaan telco ini. Dia habis mengurus kejadian-kejadian yang tidak harus dia urus. Ya, karena sekarang itu udah ada ya Pak Kamilov, Prof, kejahatan ke anak-anak, tapi melalui jalur-jalur komunikasi digital tadi itu. Jadi bukan lewat WA, tapi lewat fasilitas game apa segala macam. Itu banyak tuh yang kejadian kasus-kasus kita nyebutnya kekerasan berbasis online, seperti itu. Nah itu kalau lapornya jadi gimana ya? Oh, sebenarnya ada di kepolisian ada, urusan anak dan ibu-ibu perempuan ada. Kalau kita di PPI kalau nggak salah dulu Pak Sami ya, sekarang Pak siapa itu lupa namanya. Aptika, ya. Itu tempat pengaduannya, karena ini terkait dengan anak-anak dan wanita atau perempuan. Perlindungannya harus ada di situ. Karena banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang memang merugikan mereka dan mereka nggak tahu. Nggak sadar yang masih kecil belum. Dan pemerintah nggak ngasih saringan-saringan yang jelas ini boleh atau tidak, dan itu nggak ada. Itu penting. Kayak kita nonton dulu film kan ada ini ya, Bos. Dibatasi kan. Zaman pos dulu ada apa namanya? Badan sensor film. Iya, sekarang masih ada. Tapi kalau untuk aplikasi kan nggak di aplikasi nggak. Harusnya ada BSF-nya nih. Harusnya. Aplikasi tapi BSF-nya. Bagus tuh kalau ada. Karena nanti orang tua bisa terpandu dia. Oh, ini terbatas untuk anak-anak usia. Sekarang kan paling cuma kan ada settingan orang tuanya di situ. Tapi orang tua nggak ngerti, kadang anaknya menginstal sendiri di situ kan. Iya, lebih kreatif anaknya memang. Bukan ibu. Bapak sering melihat Pak regulasi sekarang nih, kan nggak cuma hanya undang-undang komunikasi ya Prof ya, tapi juga ada undang-undang cipta kerja gitu. Pak Kamilov melihatnya seperti apa? Polster itu kan undang-undang, sebenarnya undang-undang dibuat untuk mengantisipasi kepentingan-kepentingan rezim Prof ya. Yang waktu itu banyak sekali undang-undang yang membuat industri atau bisnis mau masuk ke Indonesia agak sulit dalam perizinannya. Sehingga dibuatlah suatu undang-undang yang sangat luar biasa banyaknya pasalnya dan belum tentu orang baca semua, Bro. Nah, kita khususnya orang ICT dia hanya membatasi bacanya, posternya aja. Ya, waktu itu lebih fokus masalah kalau nggak salah masalah TV digital. Lebih fokus ke sana sebenarnya. Yang lainnya mengikuti undang-undang sebelumnya. Jadi ya kita menganggap waktu itu pemerintah memang membutuhkan bagaimana TV digital jalan. Itu aja kuncinya saya lihat. Oh, kalau gini nggak semua tercover nih, terbatas ini. Disebut undang-undang cipta kerja, tapi yang banyak masalah tenaga kerja, buruh, bisnis. Sehingga sampai sekarang tuh bermasalah. Nah, bagaimana dengan industri kita? Ya cuman itu aja. Jadi saya pikir ini hanya menampung pesan-pesan yang benar-benar urgent saat itu, sehingga digabunglah menjadi undang-undang cipta kerja. Agar TV digital bisa segera jalan. Betul. Tidak terlalu signifikan untuk masalah katakan tadi kejahatan aplikasi apa itu enggak masuk keluhan konsumen, hanya menambah kekurangan dari strategisnya saja. Dia ambil yang strategis. Oh, ini kita butuh 700. Seperti kita pernah diskusikan Prof ya, hanya menambah bolong-bolongnya aja gitu ya. Jadi waktu itu saya sayangkan mungkin itu masukan dari kita itu waktu itu. Tolong yang ini nih, kenal kerepotan nanti gitu. Nah, itu jadi dari sisi itulah pesan itu dijalankan. Seolah-olah undang-undang cipta kerja ini semua undang-undang yang ada di negeri ini menjadi satu buku besar dan bisa ada di situ dikaji. Enggak. Kalau mungkin yang banyak masalah ketenaga kerjaan kalau menurut saya. Kalau Pak Kamilov melihatnya ke depan perbaikannya di mana, Pak? Waduh, banyak kita memperbaikan. Kalau saya yang lebih urgent dari sisi kemarin yang saya sangat perhatikan tadi kan masalah pelindungan tadi, data, terus juga masalah mungkin SDM ini penting sekali juga, karena ada banyak orang jauh dari daya tarik untuk orang bekerja di industri ini. Sekarang kita nggak jauh-jauh lah, sekarang orang buat YouTube saja nggak harus S1 teknik elektro, orang kampung pun bisa, gitu kan, asal dia belajar sedikit, dia mau ngolah, jadilah suatu konten. Jadi bagaimana kawan-kawan dari Fakultas Teknik Elektro dimanapun dia berada itu bisa optimal sekarang. Kalau saya salah satunya SDM itu penting. Nah ini kuncinya ada di kita nih sebenarnya. Bagaimana membantu SDM? Karena SDM ini di dunia saya dapat informasi Prof, di dunia nih SDM masalah ICT itu ada beberapa negara saja yang terbaik.
mulai dari China, India, Brazil, dan Indonesia. Dan saya nanya, kenapa Indonesia masuk? Ternyata ada jawaban yang paling pas di Indonesia ini, yang mengatakan orang Indonesia itu punya budaya yang banyak, luas. Jadi otak kiri, otak kanannya kaya. Sehingga orang ICT yang baik itu adalah orang yang punya dua posisi itu di otaknya. Indonesia lah salah satunya. Kreatifnya. Nah, kenapa enggak kita angkat ini gitu? Siapa yang harus mengangkat? Ya, kita bersama lah, pemerintah juga. Termasuk saya bagian dari itu, perhatiin mengangkat kawan-kawan tadinya prihatin di industri telco, sekarang bisa masuk itu peluangnya dia. Ini mau membantu, kemarin ada yang masangin sedih banyak, yang 1.000 orang atau berapa tuh ya? Iya. Pak Camilo, itu kalau sekarang agak turun ke bawah sedikit itu ya, mengenai kasus-kasus katanya Peratin sudah banyak melihat pada kasus-kasus. Apakah sudah, ini kan sekarang ada misalkan yang internet itu RT RW segala macam, apakah itu pernah diselidiki apa? Ini maksudnya begini, RT memang betul sih melanggar deh apa? Itu kan, tapi kan menjamur itu kan dalam satu sisi itu seperti satu solusi, ya kan? Harganya murah dan ini akses bisa didapat dengan mudah. Dan apakah memang itu kenapa sekarang menjadi ini apa? Perlu dirahsia gitu di ini gitu ya kan? Apakah ada pelanggarannya atau ada pihak yang dirugikan atau apa? Salah satu melanggar peraturan atau ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau banyak yang dirugikan kan nggak menjamur deh musiknya. gitu. Nah ini gimana? Apa permasalahan di situ kira-kira, dan apakah kalau ada permasalahan ya Peratin mungkin bisa cari jalan keluarnya, solusinya ya. Kalau ada permasalahannya, karena itu kayaknya menjamur, lucu juga menjamur, tapi harus ditertibkan aja gitu atau gimana gitu kira-kira. Ini pertanyaan Prof sebenarnya saya sudah ada di kepala nih Prof. Dalam artian gini, beberapa minggu yang lalu ada seorang rekan kita, dia dulu bekerja di level istilahnya bukan supplier kali ya, sub kontraktor lah. Subkontraktor. Tapi sub sekarang kan mulai tenggelam. Iya. Proyek infrastruktur kita udah mati suri lah. Dia bilang, "Bang, aku mau ngajuin ASP." Lo bisa, OSS-nya ada sih. Tapi rame Bang. Apa yang rame? Ngantrinya. Oh gitu, gue bilang. Loh, kemarin katanya Starlink membuat ISP ABG kawan-kawan agak susah kena persaingan. Kok sekarang banyak yang ngantri? Terus di dalam pemikiran saya ini ada yang aneh, ada yang kontradiktif nih. Persaingan udah ketat, ditambah dengan level atas lagi yang namanya Starlink. Tapi yang untuk mengajukan izin Starlink banyak, yang mengajukan izin ABG banyak, ISP banyak. Ini ada apa nih? Itu satu pertanyaan yang menurut saya perlu dipaparkan, ada apa di balik itu. Kedua, di lapangan persaingan di industri internet ini memang tidak mudah untuk menguasai suatu wilayah. Contoh kalau kita ambil di Jakarta, Misnet lah pemainnya. Dia pun sudah mulai berkurang kondisi persaingan, dalam artian udah jenuh lah ya. Dia berlari ke tempat lain, katakanlah ke Bandung, ke Jogja, Semarang. Dia belum menguasai itu. Bagaimana dia menguasai itu? Ya inilah pertanyaan tadi bisa terjawab. Muncul yang jual yang namanya bukan hanya bundling ya, sebenarnya suatu kalau kita bilang tuh kalau core tuh dia jual dengan core yang besar, tapi dia bisa distribusikan kepada si X, si B, tapi yang si B ini orang-orang yang memang mengenal wilayah ini. Bisa itu individu, bisa itu kelompok, bisa itu grup atau ormas, komunitas. Inilah yang jual. Itu yang RT/RW tadi. Si pelaku ini, industri ini, itu memudahkan biaya apa? Operasional dia, termasuk marketing dia. Jadi RT/RW ini sebenarnya tanda kutip adalah pelakunya kawan-kawan itu juga. Jadi dia sebagai distributor aja ya? Iya. Distributor aja jadi distributor. Retail ini ya orang-orang yang dia, karena kalau dia mau bersaing dengan yang lebih the big lah katakan, ya kalah dari sisi hepengnya lah, uangnya lah. Mendingan dia pakai gini. Nah yang harus ditegakkan sekarang, ini nih yang jual nih induk-induk ini. Lu boleh menjual, tapi kan ada yang ke individu harusnya kan, atau ke perusahaan misalnya. Tapi lu jangan jual ke ormas ini dong, jangan jual ke RT ini dong, jangan ke satpam ini dong, karena satpam ini satu komplek dia kenal dan pakai ini kasih. Itu yang muncul RT/RW tadi. Jadi mulainya dari kita juga. Sebenarnya kalau saya lebih bagus ini dilegalkan. Dia Kenapa? Melegalkannya dengan cara
si operator yang menjual tadi secara besar itu boleh mendata si A, si B, si X ini dia bikin kontrak tersendiri yang dia harus laporkan ke regulator sehingga terdatalah ini. Yang sekarang terjadi ini mau masuk nggak bisa, yang mau masuk ini pesaingnya. Gitu. Karena nggak bisa, muncullah isu tadi. ATRW itu sebenarnya. Padahal itu sebenarnya ngambil dari yang besar juga. Besar juga, mana ada orang bisa bangun gitu jaringan tersendiri tanpa ada upaya seperti ini. Itu sebenarnya kita juga yang melakukan, kawan-kawan kita juga. Yang memakai satpam, yang memakai ini macam-macam lah. Ada ketua RT, ketua RW, ada macam-macam. Kenapa nggak kita legalkan? Karena itu ujungnya memang mereka diuntungkan. Sangat diuntungkan. Kenapa sangat diuntungkan? Memudahkan akses segala macam kan? Iya. Kehidupan mereka. Tapi kalau ini dihambat, memang akan terjadi gojolak juga. Dan mereka umumnya sekarang berpikir ulang. Ada satu komplek besar, karena ini dia bisa data kok. Oh, pemakainya segini besar. Bikin ISP sendiri aja. Bisa kan terjadi. Ya, itu ya beban lagi buat mereka kalau komplek itu membuat ISP sendiri gitu. Ya mungkin pilihan terbaik buat mereka ya, nggak salah. Tapi saya lihat ini didudukan lagi sebenarnya pelaku-pelaku ini, dan jangan saling lapor lah kayak dulu. Saya ingat waktu zaman masih GSM saingan dengan seluler dengan dulu ada Flexi, ada Starwan, CDMA. Itu kan gitu juga persaingan di situ. Akhirnya kita panggil aja duduk. Oke. Selesai. Oke. Ya ini penertiban perizinan aja gitu ya. Iya, perizinan aja. Instead of ini aja kalau yang udah terjadi itu jadi dimudahkan aja izin. Betul, kita buat suatu kontrak baru terhadap si retailer dia. Seperti umumnya lah ada retailer itu kan punya distributor distributor jualan. Jadi bisa terkontrol. Iya, jadi si X ini yang sebenarnya. Jadi namanya jadi kalau nanti ada keluhan dari yang paling bawah, dia yang kena. Dia kena. Ya itu yang jadi yang kerugian itu kan di situ. Ini kalau hitungan advokat yang pakai argo ini udah bayar mahal, Prof. Karena saya kasih solusi. Solusinya. Tapi kan pengalamannya Pak Sofyan Jalil dipakai solusi. Terakhir Pak Kamilo, pesan apa Pak Kamilo yang mau disampaikan untuk stakeholder lain? Sebenarnya saya lebih utamakan pesan ini ke kawan-kawan di sini, khususnya Pak Prof Jambari. Ini belum terlambat sebenarnya. Acara ini kalau bisa ini dilanjut lagi, berkembang bukan hanya untuk masalah seminar ke depan. Tapi ini sebenarnya bagi saya berarti ini peluang untuk kita mendidik siapapun itu, masyarakat industri kah, dan luas sekali efeknya. Bisa juga nanti ke negara lain yang investor yang ingin masuk Indonesia, seperti apa sih regulasi Indonesia, dia akan melihat podcast ini. Dan yang sering muncul nanti adalah Pak Jamhuri sama Agi. Wah, itu yang luar biasa, itu satu pesan saya. Tapi kalau untuk industri, ini adalah panduan terbaik. Ini adalah panduan dalam artian bukan hanya melihat dari satu sisi, tapi beragam sisi. Sehingga pemutus-pemutus di industri ini, apakah dia CEO kah, atau pemilik kah, atau owner, atau segala macam, dia harus nonton logam ini. Dan sering akan lihat juga Pak Jamhuri dan Pak Agi. Dan untuk masyarakat juga sama. Apalagi kawan-kawan di masalah SDM nanti, katakanlah di sini tamatan dari teknik-teknik elektro, dia akan cari informasi di logam. Di mana peluang gua nanti dapat daripada ngambil S2 ngambil kayak satu hukum. Oke, baik, terima kasih Pak Kamilo sudah datang dari Bandung untuk ketemu sama kita semua, Prof ya. Iya. Oke, makasih banyak. Teman lama nih. Teman lama mau kontribusi buat kita. Terima kasih Pak Kamilo, seru banget ya obrolannya. Kontribusi pengalaman. Iya, baik, terima kasih obrolan hari ini. Saya Anggi Mulia Makmur bersama Prof Jamhari undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Telco Update di episode berikutnya. Kami akan bahas sesuatu secara logis agar tidak terasa berat. Kami bahasnya dengan gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.